Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fatihah Bentar Iman dari Program Studi Teknik Mesin Kilang, Konsentrasi Rotating Equipment semester 5 dari Politeknik Energi dan Mineral Migas. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisa Laju Korosi dan Sisa Umur Tangki Timbun Solar B di PLTU 4 Belitung, PT Pembangkitan Jawa Bali. Agenda presentasi kita pada hari ini adalah yang pertama pendahuluan, dilanjutkan dengan metode penelitian, pembahasan, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Latar belakangnya adalah tangki timbun merupakan alat untuk menampung bahan baku fluida produk atau produk BBM maupun non-BBM. Pemilihan jenis dan bentuk tangki timbun itu dilihat dari produk yang ditimbun. Tentunya berbeda di saat kita akan menimbun bahan baku fluida cair seperti contohnya BBM dengan bahan baku fluida seperti fluida gas seperti LNG dan LPG. Tentunya berbeda. Jadi tangki timbun dipilih sesuai kebutuhan. Setiap peralatan migas pasti mempunyai umur pakai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap performa maupun kondisinya, seperti halnya tangki. Dalam operasi dan pemakaian yang lama, tangki timbun kemungkinan akan mengalami penurunan performa atau bisa dikatakan mengalami penipisan sehingga berpeluang menimbulkan bahaya. Faktor-faktor seperti temperatur tinggi, kecepatan air fluida, elektrolit, kontak dua logam atau galvanik, serta udara lembab menjadi penyebab terjadinya korosi, yaitu peristiwa rusaknya atau suatu material yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia yang terjadi secara seragam pada permukaan logam, sehingga mengakibatkan terjadinya penipisan pada permukaan dan akhirnya menyebabkan kegagalan karena ketidakmampuan untuk menahan beban. Oleh karena itu, pengecekan secara rutin terhadap kondisi tangki, seperti halnya tebal plat, dan pengukuran laju korosi sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui seberapa cepat laju korosi dan sisa umur pada tangki timbun tersebut. Tangki timbun B yang menampung fluida solar pada PLTU 4 Belitung sudah beroperasi cukup lama, sehingga berpeluang juga mengalami penipisan pada permukaan dan akhirnya menyebabkan kegagalan. Masalahnya, berapa tebal tangki timbun tebal plat tangki timbun solar tersebut saat ini, berapa tebal minimum plat yang diizinkan, berapa laju korosi yang diizinkan pada tangki, laju korosi yang terjadi pada tangki, maaf, solar tersebut, dan berapa sisa umur tangki timbun solar tersebut. Kita akan bahas dulu mengenai metode penelitiannya. Jadi metode yang dipakai dalam penelitian tangki ini adalah dengan melakukan pemeriksaan atau inspeksi tangki, khususnya pemeriksaan tebal plat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perhitungan tebal minimum plat yang diizinkan, laju korosi, dan perhitungan sisa umur tangki yang mengacu pada standar API 653. Untuk rumus perhitungan inspeksi tangki sendiri, saya mulai akan membahas mengenai tentang rumus minimum plat thickness atau TMIN ya. Temin ini satuannya inci, rumusnya 2,6 kali D atau diameter tangki dalam satuan feet dikali HL atau tinggi fluida per ring satuannya feet min 1 dikali G atau specific gravity tertinggi dibagi dengan E atau joint efficiency dan dikali dengan SD atau allowable stress for design. Lanjutkan untuk rumus perhitungan corrosion rate yaitu CR atau corrosion rate satuannya milimeter per year eh, T awal atau tebal awal plat satuan milimeter dikurangi dengan tebal aktual atau tebal plat tangki itu sekarang saat diukur terakhir. Satuannya juga milimeter dibagi dengan delta T atau perbedaan waktu yang satuan tahun. Dilanjutkan dengan rumus remaining life atau RL yang satuannya tentu tahun juga yaitu T aktual atau tebal minimum plat saat ini yang satuannya milimeter dikurangi T min atau tebal minimum plat dibagi dengan CR, corrosion rate. Baik, kita sudah bahas rumusnya. Kita lanjut ke pembahasan. Berikut adalah data dari tangki timbun solar B di PT Pembangkitan Jawa Bali, tepatnya di PLTU 4 Belitung. Dibangun pada bulan Juni 2014, jenis penyambungan welded. Standar konstruksi tidak diketahui, tipenya fixed cone roof tank. Jenis fluida yang ditampung diesel fuel atau solar dengan spesifik gravity fluida 0,90 gram per mili dengan temperatur 30 derajat. Pada temperatur 30 derajat. Diameter tangkinya 5,2 mm, 5207 mm, tinggi 5285 mm, tinggi maksimal volume bersih 5000 mm,
Tinggi meja ukur 5.727 mm, kapasitas 105.727 liter. Dengan tebal plat sel ring 1 sampai ring 4 sama, yaitu setebal 5 mm. Hasil pemeriksaan tebal plat, pemeriksaan ini dilakukan dengan metode NDT, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan jenis ultrasonic test gauge untuk mengetahui ketebalan plat aktual di lapangan. Adapun peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan inspeksi adalah ultrasonic test gauge, kamera digital, alat tulis, perlengkapan yang dibutuhkan. Berikut hasil pemeriksaan tebal plat tangki B. Ring 1 yaitu setebal 4,42 mm, ring 2 setebal 4,47 mm, ring 3 4,60 mm, dan ring 4 4,64 mm. Kita lanjutkan untuk menghitung tebal minimum plat sel. Masuk rumus yang tadi, T min sama dengan 2,6 kali D, HL min 1 kali G per E kali SD. 2,6 yang tetap, D-nya diambil dari diameter tangki. 16 HL 16,4 min 1 0,9. Kita ambil salah satu contoh perhitungan ini pada ring 1 ya. Untuk sisa ringnya perhitungan sama, tapi saya hanya menyantumkan untuk ring 1 saja. Jadi hasil T min-nya itu 0,04 inci atau 1 mm. 1,016 mm. Jadi untuk tebal minimum plat tangki di sel 1 atau di sel yang paling dasar adalah setebal 1 mm, itu minimalnya. Berikut adalah hasil rekap hitungan tebal minimum plat sel di setiap ringnya, sudah saya rekap. Jadi T min-nya ini ring 1 1 mm, ring 2 0,63 mm, ring 3 0,33 mm, dan ring 4 0,02 mm. Kita lanjut untuk menghitung laju korosi CR, atau dengan rumus yang tadi, T awal dikurangi T aktual dibagi dengan delta T atau perbedaan tahun. Kita ambil salah satu contoh perhitungan untuk ring 1, CR 5 min 4,42, hasilnya sama dengan 5 sama dengan 0,082 mm per year. Ini untuk ring 1, jadi corrosion rate-nya itu laju korosinya sebesar 0,082 mm per tahun. Berikut adalah hasil rekap hitungan laju korosi plat sel di setiap ringnya. Ini sudah saya rekap untuk ring 1 0,082 mm per year laju korosinya, untuk ring 2 0,075 mm per year, ring 3 0,057 dan ring 4 0,051 mm per tahun. Kita lanjut untuk menghitung sisa umur pakai tangki timbun dengan rumus RL sama dengan T aktual min T min dibagi dengan CR. Kita ambil lagi contoh perhitungan untuk ring yang 1, RL sama dengan 4,42 dikurangi 1 dibagi dengan 0,082. Dapat RL-nya adalah 41,51 tahun. Berikut adalah hasil rekap hitungan sisa umur atau remaining life plat cell di setiap ringnya. Untuk ring 1 sisa umur masih 41,51 tahun, ring 2 51,2 tahun, ring 3 74,91 tahun, dan ring 4 90,58 tahun. Kesimpulan. Dari serangkaian perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tebal plat tangki timbun B solar saat ini berkisar antara 4,62 sampai 4,64 mm. Yang kedua, tebal minimum plat yang diizinkan kurang lebih 1 mm. Yang ketiga, laju korosi yang terjadi pada tangki timbun B solar tersebut berkisar antara 0,051 sampai 0,082 mm per tahun. Dan yang terakhir, sisa umur tangki timbun solar tersebut dari ring 1 sampai ring 4 berturut-turut 41,5 tahun, 51,2 tahun, 74,9 tahun, dan 90,58 tahun. Sehingga tangki B solar ini masih layak digunakan hingga 40 tahun ke depan. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik, saran, pertanyaan maupun masukan sangat saya harapkan demi memperbaiki jurnal ini agar lebih baik ke depannya. Bisa kontak saya di sini atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.